Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, jadi di sini kita akan diskusi em, mengenai Math Web, studi Math. Jadi, sebagai pemateri itu adalah kelompok satu yang beranggotakan Aulia Fajri Nazwar, Muhammad Fayad Alfarel, Rahmat Sultan, Wahyudi Adami, dan juga Nisrina Fatin Azlis. Lalu kami sebagai panelis, di mana nanti kami akan memberikan pertanyaan seputar dengan studi Math yang beranggotakan saya sendiri Sri Wahyuni, lalu Delvi Singgi Nugroho, Rizky Rusfandi, Faisal Hanif, dan juga Nisa Fatimah. Untuk itu, kita bisa langsung masuk ke bagian diskusi. Oke, jadi untuk pertanyaan pertama itu akan dibawakan oleh saya sendiri, di mana pertanyaan pertama ini adalah, apa perbedaan utama antara aplikasi StudyMate dengan platform belajar lain seperti WhatsApp, Telegram, atau Discord? Untuk kelompok satu dipersilahkan untuk menjawab. Izin jawab ya. Kenalkan sebelumnya nama saya Muhammad Faisal Farel. Jadi perbedaan utama StudyMate dibandingkan WhatsApp, Telegram atau Discord ialah karena StudyMate memang dirancang khusus untuk kebutuhan akademik mahasiswa, bukan sekedar aplikasi komunikasi umum. StudyMate ini memiliki fitur seperti pencarian teman belajar berdasarkan mata kuliah dan referensi, perjalanan sesi belajar, berbagi materi akademik, serta integrasi dan lingkungan kampus. Sementara platform seperti WhatsApp atau Telegram hanya menyediakan komunikasi umum tanpa sistem matching akademik yang terstruktur. Oke, itu saja dari saya. Apakah bisa diterima jawabannya? Oke, baik. Terima kasih dapat diterima. Untuk pertanyaan berikutnya akan diajukan oleh teman saya. Baik, pertanyaan kedua yaitu dari saya tentang bagaimana cara StudyMate itu memastikan tutor yang tersedia merupakan tutor yang terpercaya dan berkualitas. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab, yaitu untuk memastikan bagaimana kualitas dari tutor tersebut atau tutor terpercaya, yaitu ada beberapa tahap, yaitu melalui proses verifikasi identitas, sehingga identitas tiap tutor itu latar belakangnya kita ketahui seperti apa dan bagaimana, serta juga kemampuan akademik dari tutor tersebut. Sehingga dari hal tersebut kita bisa mendapatkan tutor-tutor terbaik. Juga selanjutnya ada tahap, yaitu dari penerapan sistem rating dan review dari pengguna. Guna untuk melihat bagaimana tutor tersebut mendapat penilaian dari pengguna, apakah dia baik atau tidak, sehingga nanti ada proses evaluasi selanjutnya untuk perbaikan bagaimana terhadap kualitas dari tutor aplikasi kami. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Aulia atas penjelasannya. Untuk pertanyaan berikutnya akan diajukan oleh teman kami, Nisa. Dipersilakan. Baik, perkenalkan aku Nisa Fatima, aku mewakili kelompok 3. Aku ingin bertanya, itu mengapa target utama pengguna StudyMate itu difokuskan pada mahasiswa berusia 18 sampai 25 tahun? Baik, ya, saya izin menjawab untuk ke pertanyaan tiga yaitu eh, jawabannya StudyMate menargetkan mahasiswa usia mulai dari 18 sampai dengan 25 tahun karena pada usia tersebut mahasiswa sangat aktif dalam kegiatan akademik dan sering membutuhkan teman belajar, diskusi, tutor, serta akses materi pembelajaran. Kemudian, kelompok usia ini juga sudah terbiasa menggunakan teknologi digital seperti aplikasi mobile dan platform online, sehingga lebih mudah menggunakan layanan StudyMate. Eh, dengan jumlah mahasiswa yang besar dan kebutuhan belajar yang tinggi, segmen ini memiliki potensi pasar yang luas dan sesuai dengan konsep peer-to-peer learning yang ditawarkan oleh StudyMate. Sekian dari saya, kembalikan dengan moderator. Terima kasih banyak Wahyudi atas penjelasannya. Lalu untuk pertanyaan berikutnya, itu akan diajukan oleh teman kami, Delvi. Dipersilakan, Delvi. Saya dari tinggi izin bertanya apa strategi yang akan dilakukan StudyMate agar dapat mencapai break-even point
Dalam waktu kurang lebih 2 sampai 3 tahun. Sekian. Oh, oke baik. Jadi kalau secara taktis strategi kami itu untuk mencapai break even dalam 2 sampai 3 tahun ke depan, itu di tahun pertama kami fokus utama itu ke user acquisition ataupun pembangunan jumlah pengguna. Jadi kami tarik pengguna itu sebanyak mungkin dengan branding-branding kami siapin. Nah, tapi kami mulainya itu dari kampus-kampus tertentu dulu. Jadi gak semua kampus itu bakal merata, mungkin dimulai dari USK dulu. Nah, juga kami memakai strategi kampus ambasador nih. Jadi setiap kampusnya tuh punya perwakilan mahasiswa yang membantu promosi nanti di mana membangun komunitas pengguna di kampus masing-masing. Nah, mungkin cara ini menurut kami itu lebih mudah daripada dengan membranding-branding iklan-iklan besar mungkin ya. Dan efeknya juga kuat gitu karena promosi dari kawan-kawan gitu. Lalu untuk penggunaan sistem premium di kami itu semua mahasiswa tuh bisa masuk dan memakai fitur-fitur dasar, dimana secara gratis supaya barrier to entry itu rendah. Jadi setelah nanti pengguna banyak aktif, udah nyaman sama platform kami, itu baru kami dorong dengan fitur premium seperti gimana nanti ada tutor privat, kelas intensif, akses dan materi eksklusif, dan juga nanti mungkin ada AI recommendation belajar ya. Nah, dari sini tuh baru nanti muncul recurring income ataupun pendapatan kami. Nah, mungkin di tahun kedua itu fokus kami cuma menambahkan pengguna, tidak hanya menambahkan pengguna, tapi juga ke retention dan engagement. Karena aplikasi edukasi itu sering tuh banyak kan aplikasi edukasi tapi sering gagal itu bukan karena orang ini kurang pengguna tapi orang ini gagal untuk menarik kembali pelanggan-pelanggan atau peserta apa namanya yang pengunduh user-usernya itu kembali masuk ke aplikasi gitu. Jadi rencana kami nanti di StudiMate kami mau buat ada streak belajar semacam streak yang di TikTok tuh terus ada reminder jadwal nanti bisa ingetin jadwal ada notifikasinya lalu ada grup discussion aktif. Lalu nanti sampai ada sistem matchmaking teman belajar berdasarkan mata kuliah. Kita bisa kayak jumpa random orang gitu. Nah, jadi semakin sering mahasiswa ini membuka aplikasi dengan yang fitur-fitur yang kami tawarkan tadi, mungkin kami harap peluangnya semakin besar untuk memakan layanan premium, memakai layanan premium gitu. Lalu untuk tahun ketiga, itu kami mulai ke scale up. Nah, lewat kerjasama dengan institusi pendidikan dan juga sponsorship brand. Jadi brand edukasi ya. Jadi pemasukan itu tidak hanya dari pengguna individu, tetapi juga ada kerjasama dengan B2B. Nah, jadi secara singkatnya itu kalau misalnya di tahun pertama itu kami fokus ke grow up pengguna, dan di tahun kedua kami fokus ke engagement dan monetisasi. Lalu di tahun ketiga kami fokus ke scale up dan juga ekspansi bisnis. Mungkin itu strategi dari kami untuk StudiMate itu mencapai eh break even pointnya nanti di tahun ketiga gitu. Sekian. Baik, terima kasih Rahmat atas penjelasannya. Untuk pertanyaan terakhir dan juga sebagai penutup, itu akan dipertanyakan oleh saya sendiri. Bagaimana integrasi AI recommendation pada StudiMate nantinya dapat membantu proses belajar mahasiswa? Oke, kepada kelompok 1 dipersilakan untuk menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi AI recommendation itu di StudiMate itu berguna untuk membantu mahasiswa atau user untuk mencari teman belajar, tutor atau grup diskusi yang mereka butuhkan sehingga mereka itu tidak usah mencari hal tersebut tuh secara manual lagi. AI ini juga membantu merekomendasikan materi belajar dan juga jadwal-jadwal kelas yang sesuai dengan aktivitas user sehingga segala hal aktivitas itu teratur dan lebih efektif. Yang dari saya, apakah Oke, Nisrina, terima kasih atas penjelasannya, sangat jelas. Dan sekian mungkin untuk diskusi kita kali ini. Saya sebagai moderator undur diri apabila ada kata yang salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wabarakatuh. Sri dan yang lain kawan-kawan juga.